Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afsunani dengan NIM 2019-2103777. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran sebagai alat perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Yang pertama yaitu dalam bidang perencanaan. Dalam bidang perencanaan fungsinya yang pertama yaitu mendasarkan kegiatan-kegiatan pada penyelidikan-penyelidikan, studi, dan penelitian-penelitian. Yang kedua, mengerahkan seluruh tenaga dalam perusahaan dalam menentukan arah atau kegiatan yang paling menguntungkan. Yang ketiga, untuk membantu atau menunjang kebijaksanaan. Yang keempat, menentukan tujuan-tujuan perusahaan. Yang kelima, membantu menstabilkan kesempatan kerja yang tersedia. Dan yang terakhir, yang keenam, mengakibatkan pemakaian alat-alat fisik secara lebih efektif. Yang kedua, dalam bidang koordinasi. Fungsinya yaitu yang pertama, bantu mengkoordinasikan faktor manusia dengan perusahaan. Yang kedua, menghubungkan aktivitas perusahaan dengan tren dalam dunia usaha. Yang ketiga, menempatkan penggunaan modal pada saluran-saluran yang menguntungkan, dalam arti seimbang dengan program-program perusahaan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dalam organisasi. Yang ketiga, dalam bidang pengawasan. Dalam bidang pengawasan fungsinya yaitu yang pertama, untuk mengawasi kegiatan-kegiatan dan pengeluaran-pengeluaran. Yang kedua, untuk mencegah secara umum pemborosan-pemborosan. Sebetulnya ini adalah tujuan yang paling umum daripada penyusunan anggaran. Jadi kesimpulannya yaitu dapat ditarik bahwa dengan penyusunan anggaran secara cermat dan baik akan mendatangkan manfaat-manfaat bagi perusahaan yang pada pokoknya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan anggaran dan manfaatnya. Yang pertama, anggaran sebagai alat penaksir. Dari segi manfaat yang dapat diperoleh, ini merupakan perkembangan yang paling awal dari anggaran sebagai alat perencanaan. Yang kedua, anggaran sebagai plafon sekaligus alat pengatur otorisasi. Tahapan ini sudah setingkat lebih maju. Anggaran sebagai plafon biaya lebih dikaitkan dengan jumlah biaya keseluruhannya dan bukan pada masing-masing jenis biaya. Oleh karena itu, memungkinkan adanya pengalihan pos-pos biaya selama plafon biaya keseluruhannya sebelum terlampaui. Yang ketiga, anggaran sebagai alat penilai efisiensi. Tahap ini merupakan tingkat perkembangan yang paling akhir. Anggaran pada tahap perkembangan yang terakhir ini membutuhkan persyaratan yang paling lengkap, antara lain sudah tersedianya perhitungan standar untuk semua jenis biaya yang bersifat variabel, perlunya frekuensi pelaporan rugi atau laba yang lebih sering, sehingga penyimpangan yang terjadi dalam segera diketahui akibatnya terhadap keuntungan, dan dicegah terulangnya kembali bila tidak diinginkan. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Pamela Salsabila Putri Priyanti dengan NIM 2019-210577. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya struktur organisasi dalam penganggaran. Anggaran sebagai alat manajemen berfungsi merencanakan dan mengawasi keuntungan. Keuntungan yang dianggarkan juga disusun dalam bentuk anggaran laba rugi. Struktur organisasi mencerminkan pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hubungan komando dan koordinasi. Dengan adanya struktur organisasi, perusahaan akan mampu memberikan gambaran tentang siapa saja yang bertanggung jawab atas anggaran dan pertanggungjawaban penggunaan dana. Pentingnya struktur organisasi dalam penganggaran biaya. Struktur organisasi mencerminkan yang pertama, pembagian tugas operasional pemasaran, produksi, keuangan, dan administrasi ke dalam berbagai jabatan yang dibentuk oleh perusahaan itu. Yang kedua, pembagian wewenang dan tanggung jawab masing-masing pejabat sesuai hierarkinya. Yang ketiga, hubungan komando dan koordinasi antara berbagai jabatan yang ada pada organisasi itu. Organisasi dengan demikian akan memberikan kita gambaran tentang siapa yang bertanggung jawab
Dengan demikian, pembagian wewenang dan tanggung jawab organisasi sekaligus juga mencerminkan pembagian dan wewenang penganggaran. Oleh karena itu, untuk dapat merancang sistem anggaran yang tepat untuk suatu organisasi, kita harus mempelajari secara cermat struktur organisasinya terlebih dahulu. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhina dengan NIM 2019-210584. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Langsung saja ke materi yang pertama, ada mekanisme penyusunan anggaran. Mekanisme penyusunan anggaran ini adalah penjabaran secara terperinci dari masing-masing program kerja yang akan dilaksanakannya. Penyusunan tersebut berjalan dengan paralel dengan pembagian wewenang dan tanggung jawab operasional yang tercermin dalam bagian organisasi perusahaan. Kemudian di sini ada susunannya. Yang pertama, ada manajer pemasaran. Manajer pemasaran ini bertugas menyusun anggaran penjualan dan anggaran biaya distribusi, termasuk biaya iklan dan promosi. Kemudian ada manajer produksi. Manajer produksi ini bertugas untuk menyusun anggaran yang berhubungan dengan seluruh kegiatan produksi seperti tenaga kerja, bahan mentah, pembelian, biaya overhead, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada manajer keuangan. Manajer keuangan ini bertugas untuk menyusun anggaran yang berhubungan dengan posisi keuangan perusahaan seperti anggaran kas, anggaran rugi atau laba, dan neraca. Kemudian ada manajer bagian umum, administrasi, dan personalia. Ini bertugas untuk menyusun anggaran yang berhubungan dengan biaya umum, administrasi, dan personalia, komisi. Kemudian anggaran umumnya itu bukan merupakan organ yang tetap, melainkan hanya dibutuhkan pada waktu-waktu tertentu saja. Misalnya seperti akhir tahun. Akhir tahun ini gunanya untuk menyusun anggaran untuk tahun-tahun berikutnya. Kemudian seperti rapat komisi anggaran yang lebih banyak bersifat koordinatif yang berfungsi untuk membentuk keserasian pendapat. Kemudian ada kelemahan anggaran. Kelemahan anggaran merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi setiap perusahaan, baik perusahaan yang bertujuan mencari laba maupun bertujuan non-laba, termasuk perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan industri. Sebelum perusahaan beroperasi, perlu adanya rencana berupa anggaran, sehingga jelas misi dan target yang akan dicapai pada periode berikutnya. Bagi pimpinan perusahaan, anggaran merupakan sarana untuk keperluan rencana, koordinasi, pengawasan, dan pengendalian. Kemudian, kelemahan anggaran meskipun begitu banyak keuntungan yang diperoleh dengan menyusun anggaran, tetapi masih terdapat beberapa kelemahan yang membatasi anggaran. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain seperti anggaran hanya merupakan rencana, dan rencana tersebut baru berhasil apabila dilaksanakan sungguh-sungguh. Kemudian, anggaran hanya merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk membantu manajer dalam melaksanakan tugasnya, bukan menggantinya. Kemudian, ada kondisi yang terjadi tidak selalu 100% sama dengan yang diramalkannya sebelumnya. Kemudian ada menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang, dan tenaga yang tidak sedikit. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rizkita Amalia dengan NIM 593. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran komprehensif. Jadi anggaran komprehensif itu adalah suatu catatan anggaran yang bersifat menyeluruh atau penyusunan rencana perusahaan secara keseluruhan. Dengan adanya anggaran ini, maka lebih mudah bagi perusahaan untuk mengadakan pendekatan yang sistematis. Yang membedakan dalam penyusunan anggaran komprehensif dengan parsial, yaitu yang anggaran komprehensif itu kondisi keuangan perusahaan itu memadai sehingga perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap dan menyeluruh. Sedangkan anggaran parsial kemampuan teknis yang terbatas
Selanjutnya adalah komponen-komponen di dalam penyusunan anggaran komprehensif. Ada dua. Yang pertama itu adalah rencana substantif atau substantive plan, yaitu rencana yang mencerminkan tujuan apa yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Strategi yang dipakai serta asumsinya, rencana substantif sedapat mungkin disusun dalam bentuk yang formal sehingga dapat dijadikan pedoman yang sungguh-sungguh bagi perusahaan. Selanjutnya, yang kedua itu adalah rencana keuangan atau financial plan, yaitu merupakan penjabaran segala hal yang direncanakan tersebut menjadi suatu anggaran yang memiliki perspektif keuangan. Dengan kata lain, rencana keuangan merupakan usaha untuk mengkuantitaskan segala tujuan, rencana, dan kebijakan perusahaan. Secara lebih jauh, rencana keuangan merupakan penyajian secara lebih terperinci semua tujuan, rencana, dan strategi tersebut untuk periode-periode waktu tertentu. Yang selanjutnya adalah anggaran tahunan atau tactical plan. Jadi, anggaran tahunan itu merupakan perencanaan kegiatan-kegiatan tahunan dalam suatu perusahaan. Dikelompokkan menjadi yang pertama itu adalah anggaran operasional. Anggaran operasional itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah anggaran proyeksi laporan laba rugi. Dalam anggaran ini tuh dihitung atau ditaksir besarnya laba, baik menurut bagian, menurut jenis produk, maupun laba yang merupakan keseluruhan. Yang kedua adalah anggaran pembantu laporan laba rugi, yaitu anggaran itu meliputi seluruh anggaran kegiatan-kegiatan yang menyokong penyusunan suatu laporan laba rugi. Selanjutnya adalah anggaran penjualan, yaitu pada pokoknya anggaran ini akhirnya akan menggambarkan beberapa revenue yang akan diterima sebagai akibat dilakukannya penjualan-penjualan pada periode yang akan datang. Selanjutnya adalah anggaran produksi. Anggaran ini disusun dengan memperhatikan segala kegiatan produksi yang diperlukan untuk menunjang anggaran penjualan yang telah disusun. Selanjutnya adalah anggaran biaya distribusi dan promosi. Anggaran ini mencakup semua biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam hubungannya dengan kegiatan memasarkan produk, termasuk ke dalamnya antara lain biaya untuk salesman, supervisor, dan tenaga penjualan lainnya, ongkos pengangkutan, biaya perjalanan, biaya iklan dan promosi, biaya administrasi penjualan, biaya penyusutan, dan biaya asuransi.